Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, selamat pagi anak-anak, atau saya sebutnya adik-adik saja ya, karena kita masih sama-sama belajar. Mak bedanya kalian di bangku sanawiyah, sedangkan saya di kampus, tempatnya di IAIN Kudus, Institut Agama Islam Negeri Kudus. Sebelumnya perkenalan dulu, saya mahasiswa dari IAIN Kudus yang pada kesempatan kali ini PPL di Madrasah Sanawiyah Nahdlatul Ulama, Nahdlatul Muslimin, MTSNU Nahdlatul Muslimin. Rumah saya atau alamat saya di Jepara, tepatnya di Mayong. Kalau perjalanan mungkin sekitar 1 jam perjalanan. Pakai motor 1 jam perjalanan. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang kemarin disampaikan oleh guru Quran Hadis, yakni Bapak Najih, yang kali ini sudah sampai pada tema atau bab jujur dalam bermuamalah, yang tersurat atau tersirat dalam kandungan surah Al-A'laq dan Al-Mutaffifin. Mengapa kita sampai perlu mempelajari hal ini, mempelajari jujur dalam bermuamalah? Karena kita sebagai makhluk sosial tentu tidak bisa terlepas dari interaksi sosial dengan masyarakat. Salah satu hal yang memerlukan interaksi adalah ketika kita bermuamalah atau bertransaksi. Oleh karena itu, ketika bertransaksi perlu adanya pekerti atau akhlak. Artinya tidak diperbolehkan membohongi dalam transaksi. Nah, itu yang nanti digambarkan, yang nanti dijelaskan dalam kandungan surah Al-A'laq dan Al-Mutaffifin, atau yang sering kita sebut dengan Iqra dan Wailul lil Mutaffifin. Nah, untuk pembelajarannya nanti kalian silahkan buka LKS yang sudah dibagikan, yang sudah kalian dapat masing-masing. Kalian buka halaman 13, melanjutkan materi yang sudah lalu, yang kemarin. Akan saya terangkan mengenai surah Iqra atau Al-Alaq dan Al-Mutaffifin, yang nanti menerangkan tentang jujur dalam bermuamalah. Dan untuk tugasnya, tentu saja ada tugas, namun untuk pertemuan ini nanti akan disampaikan langsung oleh Bapak Najih. Langsung saja kita mulai pembelajarannya. Semoga pertemuan kali ini diberikan kelancaran dan diberikan hasil ilmu yang dapat bermanfaat bagi kita, bagi sekitar, dan diberikan berkah. Amin. Mari kita mulai dengan bacaan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Silakan disimak, akan saya bacakan LKS halaman 13. Yang pertama adalah surah Al-A'laq. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, silakan dibuka LKS-nya. Kurang lebihnya ini yang sudah saya fotokan. Silakan dibuka halaman 13. Kita simak bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Saya ulangi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu, Tuhan Sang Pencipta, Tuhan yang menciptakan manusia dari segumpal segumpal darah. Kalau dalam bahasa Qur'annya disebutkan alaq,
Sebagian ulama memaknai alaq adalah segumpal darah. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam. Ayat ini selain tema kita mengenai kejujuran dalam bertransaksi, bermuamalah, ayat ini populer kalau kita yang dulu pernah di madrasah atau sering mengikuti pengajian, populer dengan sebutan ayat yang pertama kali turun atau surat yang pertama kali turun. Jadi ketika Nabi Muhammad setelah beristri dengan Sayyidah Khadijah, setelah beberapa lama merasa bahwa kaumnya sudah melenceng dari akhlak-akhlak yang mulia. Akhirnya beliau memutuskan untuk uzlah di gua yang disebut Gua Hira. Beberapa hari di sana didatangilah Nabi Muhammad oleh sosok yang menakutkan yang belum pernah beliau lihat sebelumnya. Sosok tersebut adalah malaikat Jibril. Malaikat Jibril berkata, "Iqra, Iqra, Iqra ya Muhammad." Nabi menjawab, "Ma ana biqari'in." Nabi menjawab seperti itu sambil menggigil ketakutan, karena belum pernah Nabi melihat sosok yang semenakutkan itu, sebesar itu. "Iqra, bacalah wahai Muhammad, ma ana biqari'in, saya tidak bisa membaca." Sambil menggigil menjawab seperti itu. Kemudian setelah kejadian itu selesai, beliau pulang sampai rumah, bertemu dengan istrinya Khadijah. Beliau meminta, "Zammiluni, zammiluni, zammiluni." Beliau kedinginan, beliau meminta untuk diselimuti. Nah, itulah peristiwa awal atau asbabun nuzul dari surah Al-A'laq ini, atau kita sebut biasanya dengan Iqra. Nah, yang munasib atau sinkron dengan pembahasan kita ini mengenai kejujuran dalam bermuamalah adalah titik tekannya di berikutnya. Allamal insana ma lam ya'lam, kalla innal insana la yatgha, kalla innal insana la yatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbikar ruj'a. Nah, sampai ayat alam ya'lam bi annallaha yara. Jadi ayat ini memerintahkan kepada kita, surat ini memerintahkan kepada kita untuk berperilaku jujur, jangan nakal. Karena apa? Jadi awalnya seperti ini, kalla innal insana layadgha. Kebanyakan manusia adalah berwatak licik atau zalim. Kalla, jangan seperti itu. Karena apa? Di ayat selanjutnya, alam ya'lam bi annallaha yara. Apakah mereka tidak tahu, atau apakah kalian tidak tahu bahwa Allah itu Maha melihat? Allah itu Maha melihat apa yang engkau kerjakan. Apakah kalian jujur, apakah kalian bohong, Allah tahu. Allah itu Maha mendengar semua perkataan yang kalian ucapkan. Apakah itu benar, ucapan benar, ataukah ucapan yang bohong. Maka Allah adalah zat yang mengetahui, zat yang Maha mendengar. Nah, inilah poin yang disinggung oleh surat Al-A'laq mengenai jujur dalam bertransaksi atau bermuamalah. Kemudian ayat selanjutnya adalah al-mutaffifin. Saya lanjut saja. Al-mutaffifin, wailul lil mutaffifin. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Oh ya, maaf, slide-nya. Nah, bisa dilihat atau bisa disimak di LKS-nya. Wailul lil mutaffifin. Itu ada kata wail. Wail adalah salah satu nama neraka. Ini adalah ancaman dari Allah bagi orang yang mutaffif. Mutaffif adalah alladzina idza talu 'alan nasi yastawfun. Adalah orang yang ketika dia membeli, meraih haknya,
pengennya disempurnakan, pengennya dipenuhi semua haknya. Tapi ketika wa idza qalu aw wazanuhum yakhsirun. Tapi ketika mereka menjual atau memberikan hak kepada orang lain, mereka kurangi. Sebagai contoh, kalau ada seorang pedagang, kalau kita sedang membeli barang, membeli seumpama yang ringan-ringan sajalah, seperti lombok, kita beli lombok 1 kilo, kita pasti pengennya sempurna, ukurannya sempurna, atau kalau bisa malah melebihi dari 1 kilo. Tapi ketika kita di posisi penjual, pengennya 1 kilo itu kurang dari 1 kilo. Jadi mereka membayar kepada kita dengan harga yang pas, tapi kita memberikan hak mereka dengan hak yang cacat, hak yang kurang. Nah, itu adalah mutaffifin. Itu yang diancam dalam ayat ini. Wailul lil mutaffifin. Celakalah bagi mereka orang yang mutaffif, yang tidak adil dalam takaran, yang tidak jujur dalam transaksi jual beli, yang tidak jujur dalam bermuamalah. Wail dapat diartikan sebagai celaka, atau sebenarnya bisa diartikan sebagai salah satu nama neraka. Wailul lil mutaffifin. Kemudian selanjutnya, ala yadhunnu ulaika annahum mab'utsun liyaumin azim yauma yaqumun nasu lirabbil alamin kalla inna kitabal fujjari lafi sijjin wa ma adraka ma sijjin kitabum marqum wailul yauma idzil lil mukadzibin alladzina yukadzibuna biyaumiddin wa ma yukadzibu bihi illa kullu mu'tadin asim idza tutla alaihi ayatuna qala asatirul awwalin kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Kenapa kok jangan sampai berperilaku seperti itu? Karena orang-orang yang berperilaku seperti itu ancamannya adalah kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Mereka kelak di yaumul kiamah adalah golongan orang-orang yang mahjub, orang-orang yang tertutup dari Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak mendapatkan rahmat oleh Allah. Dan kita tahu yaumul akhirah adalah hari di mana kita membutuhkan syafaat. Hari di mana kita membutuhkan syafaat, mau baik itu syafaat dari Nabi maupun dari Allah, juga syafaat karena kita seorang pelajar itu bisa mensyafaati. Namun orang yang seperti ini, yang mutaffifin, mereka akan mahjub, akan tertutupi oleh dosa-dosa mereka, tertutupi dari rahmat Allah. Kalla innahum ar-rabbihim yawma idzil lamahjubun. Tsumma innahum lasalul jahim. Kemudian mereka digiring ke neraka jahim. Tsumma yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi. Sebentar. Bihi tukadzibun. Kemudian saya lanjutkan bacanya. Kalla inna kitabal abrari lafi illiyin wa ma adraka ma illiyun kitabum marqum yashhaduhul muqarrabun innal abrar lafi na'im alal araiki yanzurun ta'rifu fi wujuhim nadratan na'im yusqawna mir rahiqin makhtum khitamuhu wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun wa mizajuhu min tasnim aynan yashrabu bihal muqarrabun innal ladzina ajramu kanu minal ladzina amanu yadhakun wa idza marru bihim yataghamazun wa idza qalabu ila ahlihim qalabu fakihin wa idza ra'awhum qalu inna haula ila dhallun. Nah, ini sampai pada sebentar. Sampai pada ayat ke-32. Coba disimak, dilihat ayat tersebut. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila
dhallun. Ini ada contoh bacaan yang kemarin kalian pelajari, yakni tentang mat lazim musaqqal kilmi atau mat lazim kilmi musaqqal. Ini pada contoh yang mana? Coba dicari dulu. Saya ulangi. Wa idza ra'ahum qalu inna haula'i ladallun. Nah, yang saya baca ini kira-kira mana? Yang bacaan yang termasuk bacaan mat lazim musaqqal kilmi. Yang termasuk bacaan mat lazim musaqqal kilmi adalah ladallun. Di situ ada mat yang bertemu dengan huruf atau yang mat yang sesudahnya adalah huruf yang bertasydid, dan itu terjadi dalam satu kalimah. Mat artinya panjang, lazim artinya wajib dibaca panjang, musaqqal artinya berat karena harus ada penekanan dalam pembacaannya, ladallun di situ dikatakan berat. Kemudian kilmi karena dia terletak dalam satu kalimah. Nah, sedikit pengulasan agar kalian tetap mengingat pelajaran yang kemarin. Saya lanjutkan. Wa ma ursilu alaihim hafizin fal yaumal ladzina amanu minal kuffari yadhakun 'alal araiki yanzurun hal thuwibal kuffaru ma kanu yaf'alun. Nah, ini begitulah kandungan jujur dalam bermuamalah yang terdapat dalam wailul lil mutaffifin dan iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Untuk tugasnya tetap ada tugas. Untuk tugasnya karena kemarin sudah dibuatkan oleh Pak Najih, berarti nanti yang memberikan tugas adalah Pak Najih, bukan saya. Jadi untuk video kali ini hanya materi tanpa pemberian tugas. Jadi nanti untuk tugas bisa koordinasi atau bisa dikirim oleh Pak Najih melalui WA. Dari saya cukup sekian, semoga bermanfaat. Pesan saya tetap belajar walaupun dalam keadaan serba terbatas seperti ini. Tetap belajar, semoga menjadi anak yang rajin, soleh. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.